Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca dari Mazmur pasal 37. Mazmur 37. Mazmur 37 adalah Mazmur akrostik. Apa maksudnya Mazmur akrostik? Mazmur akrostik itu artinya adalah sebuah mazmur yang disusun berdasarkan abjad. Tentunya bukan abjad bahasa Latin, tapi abjadnya itu adalah abjad daripada bahasa Ibrani, ya. Jadi huruf pertama dalam bahasa Ibrani misalnya adalah huruf alef, ya, huruf alef. Jadi kita melihat Mazmur 37 ya dari Daud. Misalnya ayat pertama dan ayat yang kedua itu merupakan dimulai dengan huruf alef di depan, ya. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, jadi kita melihat ayat pertama dan ayat yang kedua itu dimulai dengan huruf alef, ya. Jadi Mazmur 37 itu tiap dua ayat itu mengikuti abjad daripada bahasa Ibrani, ya. Jadi yang tadi pertama adalah alef, ya. Nanti yang dua baris yang kedua, ya, ayat 3 dan ayat 4 itu dimulai dengan huruf yang kedua dari abjad bahasa Ibrani, yaitu Bet dan Gimel dan seterusnya, ya. Kita melihat sesuai dengan abjad daripada bahasa Ibrani. Tapi Mazmur ini tidak sepenuhnya sempurna, ya. Jadi kalau Anda misalnya membaca ya kitab Peratapan misalnya, ya, beberapa mazmur kita lihat juga akrostik, mereka itu adalah mazmur akrostik atau puisi akrostik yang sempurna, ya. Tapi Mazmur 37 ini, ya, satu huruf hilang, yaitu huruf ain, ya, huruf ain. Jadi itu huruf itu tidak ada. Jadi kita tidak lihat sepenuhnya dari alef, ya, sampai akhir itu kemudian ini merupakan satu akrostik yang sempurna, ya. Nah, nanti kita boleh tanya misalnya pengarang Mazmur ini kenapa huruf ainnya itu sebenarnya tidak ada di dalam Mazmur 37 ini. Nah, kita akan melihat dari ayat yang ketiga selanjutnya sampai ayat yang ketujuh kita membaca, ya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Kita membaca sampai sekian saja. Nah, jadi Mazmur ini adalah merupakan Mazmur 37 ini adalah merupakan Mazmur hikmat, ya. Mazmur hikmat itu wisdom psalm itu seperti Mazmur 1 misalnya, kan, melukiskan, ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik dan seterusnya dan seterusnya, dan ditunjukkan di dalam Mazmur itu sebaliknya orang yang benar di hadapan Tuhan, hidupnya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, jadi itu merupakan karakter
daripada Mazmur Hikmat. Nah, Mazmur 37 ini juga adalah merupakan Mazmur Hikmat. Khususnya Mazmur 37 ini berbicara mengenai orang fasik, mengenai orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang baik, misalnya begitu. Dan dia itu kemudian menunjukkan bahwa kok di dalam pengamatan secara sekilas, secara sederhana, mereka melihat kok orang fasik itu lebih beruntung hidupnya, lebih baik hidupnya. Sedangkan kita yang merasa diri sebagai orang yang taat kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang mengikut Tuhan, orang yang kita merasa bahwa kita cukup mentaati Tuhan, tapi hidup kita itu sangat berbeda dengan mereka yang kita anggap sebagai orang fasik, begitu. Nah, jadi Mazmur ini berbicara seperti demikian. Bagaimana kalau kita menghadapi hal yang seperti demikian, ya? Misalnya, saya pernah menjadi kontraktor ya sebelum jadi hamba Tuhan. Di saat saya masuk saat udah cukup tua begitu ya. Nah, pada waktu sebelumnya itu saya menjadi kontraktor, kerjakan satu proyek, sudah selesai, tapi mereka nggak bayar-bayar, misalnya kos daripada proyek tersebut ya. Jadi tunda-tunda lah, inilah, itulah, inilah, belum lah, kamu kerjaannya belum selesai lah, apa segala. Pokoknya kelihatan itu adalah tanda-tanda mereka tidak mau bayar, begitu kan? Nah, kita pada waktu menghadapi orang seperti begini rasanya bagaimana? Wah, tentunya kita sebel banget dong ya. Nah, misalnya saya pada waktu itu lagi pikir-pikir, dia kebetulan punya saudara yang tinggalnya satu gang dengan rumah saya. Ya, saya di sini, ujung sini, dia di ujung sebelah sono, misalnya begitu kan. Nah, jadi saya pikirkan yang buruk-buruk deh ya. Nanti lo lewat rumah gua timpuk batu lo gitu ya. Tapi kalau timpuk batu nanti ketahuan dong ya. Nah, kita yang timpuk batu nanti urusan saya yang salah dong ya. Oh kalau gitu nanti depan rumahnya saya pasangin itu mobil yang dia parkir di depan rumah saudaranya itu, saya pasangin paku gitu kan. Pasang paku, jangan satu aja, pasang 4-4-nya. Nah kalau satu kan dia bisa ganti ban serep, kalau 4-4-nya gimana, dia nggak bisa kan. Nah, pokoknya busuk-busuk dah. Saya apain dia, saya apain dia ya, sampai apa. Nah, barangkali itu adalah satu pengalaman yang mungkin Bapak Ibu juga barangkali terbiasa juga, bukan? Ya, misalnya ada orang pinjam uang sama kamu, ya. Mulanya kita kesian, nih pandemi nih, wah dagangan gak laku nih, wah saya perlu uang nih buat mulai lagi nih, wah saya untuk bertahan perlu uang nih, pinjem deh, nanti saya kembaliin, nanti kasih bunga lah, kasih bunga berapa, misalnya begitu kan. Tapi setelah lewat, lalu kemudian dia merasa seperti orang tidak berutang, ketemu kita merasa tidak ada apa-apa, begitu kan. Wah kita mulai sebel dong ya. Kamu pernah ngalamin gak sih ya? Kayaknya diam aja. Jadi kita melihat seperti itu, lalu wah ya, apalagi setelah pinjam uang sama kita, wah dia menjadi makmur, menjadi sukses. Sedangkan kita makin lama udah duitnya ditipu 1M begitu ya, kita makin lama makin turun, ekonomi kita makin menurun begitu kan, makin tidak sukses dan kita memerlukan uang kita kembali, tapi dia tidak ada keinginan untuk membayar hutangnya kembali, padahal dia sudah mulai berkecukupan, tapi seolah-olah dia lupa. Nah, pada saat seperti itu kita pasti wah marah dong ya. Ya, kita pasti ingin, wah ini Tuhan
dia tidak bayar utang nih ke saya, dia tidak ini begini, ini tidak begini, ini begini, ini tidak begini. Nah, jadi apalagi kalau kita membuat perbandingan diri dengan dia, ya. Kita sakit-sakitan, kita makin gak sukses, kita ini kok kayaknya banyak sialnya, dia udah gak bayar saya, udah sukses, Tuhan berikan sehat-sehat, Tuhan berikan untung, Tuhan berikan kesuksesan yang besar, begitu kan? Nah, pada waktu kita membandingkan diri kita dengan dia dan kita melihat saya sama dia, kok dia lebih sukses, kok dia lebih sehat, kok dia lebih makmur, kok dia lebih senang. Sedangkan saya ini lebih susah, lebih sakitan, lebih tidak sukses, lebih tidak sehat dan sebagainya. Nah, kita merasa pada saat itulah kita merasa Tuhan tidak adil. Dia kok yang jahat bisa lebih sukses dari saya yang taat kepada Tuhan. Di mana adanya keadilan? Buat apa kalau gitu saya dekat dengan Tuhan, mentaati Tuhan, setia kepada Tuhan? Buat apa? Saya mending jadi orang jahat, begitu kan? Sebab apa? Orang jahat itu lebih sukses daripada kita yang taat kepada Tuhan. Nah, pasti kita akan menjadi seperti itu kan? Ya, karena kita lihat, wah, di dunia ini kita kalau taat Tuhan, wah, percuma aja. Kita itu malah makin sulit hidup dan sebagainya, begitu kan? Nah, itulah inti tema daripada Mazmur 37 ini, ya. Dia membicarakan bagaimana orang yang merasakan bahwa orang yang orang fasik itu malah lebih baik-baik hidupnya, keadaannya dibandingkan dengan kita yang setia dengan Tuhan, ya. Nah, ada dua menurut saya sebab daripada kita itu kemudian merasa seperti itu, ya. Yang pertama adalah kita itu kurang percaya pada Tuhan. Kita tuh kurang yakin pada Tuhan, ya. Kita kurang mengenal Tuhan sebenarnya, ya. Jadi kita merasa begini, Tuhan perlu diingetin, Tuhan perlu dinasihati. Ini orang fasik loh Tuhan, ya. Kenapa dia hidupnya sukses? Kenapa dia hidupnya lebih enak? Kenapa dia lebih sehat-sehat, begitu kan? Sedangkan kita sulit, kita sakit-sakitan, kita tidak sukses, dia hidupnya makmur, kita hidupnya tidak. Nah, kita merasa, aduh Tuhan salah nih, aduh Tuhan ini tidak adil, aduh Tuhan ini tidak bertindak, aduh Tuhan ini bagaimana sih? Begitu kan, di dalam melihat ketidakadilan di dalam dunia. Nah, pada saat itu, pada waktu saudara-saudara melihat keadaan itu dan merasa bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak adil di dalam menjalankan kehidupan daripada kita ini, disitulah menunjukkan bahwa kita sebenarnya kurang percaya pada Tuhan. Kita tidak percaya akan Tuhan pasti akan menghukum mereka yang fasik. Pasti itu. Tapi kita nggak percaya. Ya. Sebenarnya kita mestinya seperti Abraham, ya, seperti Abraham. Abraham keluar dari Ur misalnya, ya. Lalu dijanjikan sama Tuhan keturunan, ya. Kamu akan mendapatkan keturunan yang besar dan keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dalam dunia ini. Begitu kan? Nah, dia keluar dari Ur. Dia umur 75. Umur berapa dia baru dapat anak? Ya, dia coba, dia berusaha. Oh, mungkin Tuhan menghendaki anak dari budak, ya, budaknya Sarah, Hagar. Ya,
itu adalah sesuatu yang lawful, sesuatu yang memang menjadi kebiasaan daripada orang-orang waktu dulu ya, tidak waktu sekarang. Nah, jadi Abraham mengambil budaknya Sarah, mengambil Hagar, lalu menikahinya, begitu kan? Lalu dia dapat anak Ismail, begitu kan? Nah, inilah anak perjanjian Tuhan. Tuhan bilang enggak. Tuhan bilang, aku berikan anak tuh lewat Sarah, ya. Jadi bukan dari budak dari mana, bukan. Aku akan memberikan kepada kamu keturunan yaitu berasal daripada Sarah. Tapi tunggu lama. Sampai dikatakan oleh Alkitab bahwa Sarah itu udah mati haid, udah tidak mungkin melahirkan. Nah, di situ kita berhadapan dengan apa yang disebut sebagai Bible time, ya, sebagai waktu daripada Tuhan, bukan? Ya. Demikian pula pada waktu kita menghadapi orang fasik, kita kepengennya tuh segera dong, cepet dong, langsung dong. Tuhan hukum dia, Tuhan dia orang fasik ini, dia harus jangan kena sukses, jangan makmur, jangan sehat, jangan mendapatkan segala sesuatu yang baik. Tuhan berikan dong, hukum dong dia sekarang. Kita tidak sabar tunggu waktunya Tuhan. Kita pengen hukuman itu langsung diturunkan pada dia. Kita tidak sanggup menunggu Tuhan pada waktunya Tuhan untuk menghukum dia. Padahal Alkitab berkata, bukan? Ya, itu orang itu, ya, pasti, ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, trust in Him, dan Ia akan bertindak. Tapi Bapak Ibu, termasuk saya barangkali, percaya nggak, yakin nggak Tuhan akan bertindak? Tapi tunggu waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Tuhan pasti akan bertindak. Tapi Anda kuat menunggu nggak? Anda mendengarkan cerita Abraham, rasanya ya Abraham tunggu 25 tahun, dia nggak sabaran, dia dapat anak dari Hagar, yaitu sumber kekacauan sampai sekarang. Keturunan Ishak sama keturunan Ismail nggak pernah damai, begitu kan? Ya, nah jadi kita ini sebenarnya tidak pernah sabar akan waktunya Tuhan. Kapan dia akan bertindak? Kita maunya cepat-cepat. Orang yang jahat ini, orang yang brengsek ini, Tuhan hukum, Tuhan mesti lakukan penghukuman. Nah, jadi kita kurang percaya pada Tuhan, dan kita itu sebenarnya selain tidak percaya pada Tuhan, artinya kita juga tidak sabaran nunggu waktunya Tuhan. Nah, Bapak Ibu harus belajar seperti Abraham, kita harus bisa menunggu sebab Tuhan akan bertindak pada waktunya. Nah, yang kedua, kita melihat sebenarnya Tuhan itu memberikan apa yang disebutkan penghukuman yang tertunda, penghakiman yang tertunda. Dalam bahasa Inggris kita boleh istilahkan sebagai delay judgment. Jadi penghakiman yang tertunda. Nah, jadi di situ kita lihat bahwa Tuhan memang akan menghakimi pada waktunya, bukan waktunya kita. Kita kan kepengennya, wah langsung dengan bersegera, begitu kan? Tidak. Kita harus menunggu waktunya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya kalau di jalan itu, saya memang pendeta, tapi kalau di jalan saya lupa saya ini pendeta, begitu kan? Jadi kalau teman jalan naik mobil bersama dengan saya, ya, teman itu bisa lebih sabar daripada saya, ya. Jadi yang ini kalau jalan, yang mana yang pendeta, mana yang bukan, ya, begitu kan? Sebab wah itu pepet tuh kurang ajar,
klakson dong, begitu kan? Wah, kalau saya tuh kira-kira kalau nyetir ya begitulah, begitu kan? Ya, saya pernah naik mobil. Sekarang saya nggak naik mobil lagi, brengsek sih saya. Jadi saya nggak nyetir lagi nih. Nah, waktu saya masih nyetir mobil, saya jalan nih. Ada bajai jalan di tengah. Tapi kan bajai jalannya ya pelan kan. Saya pengen nyusul dari kiri, nggak muat. Nyusul dari kanan, nggak muat. Dia minggir dikit sih, kenapa mesti jalan tengah-tengah? Jalan pelan-pelan lagi kan. Saya klakson. Tet, gitu kan. Bajai minggir nggak? Ya namanya bajai ya kagak minggir dong. Agak budek dia sendiri dengar suara bajainya saban hari juga lama-lama budek kan. Ten, dia diam aja tengah. Kurang ajar nih. Ten, minggir nggak? Kagak. Kamu nggak pernah nyupir bajai sih Pak ya? Nggak minggir. Nggak sabaran saya. Sekarang klakson. Ten. Minggir nggak? Kagak juga. Saya pikir mesti gimana nih ya? Saya tunggu sebelah kanan, saya tunggu. Begitu lobang sedikit, begitu kira saya bakal masuk nih, ya. Meskipun sebenarnya cuma tersisa tempat dikit, saya susul, ya. Begitu nyusul, langsung saya pepet ke kiri. Jangan turutin pendeta ya. Pendeta kalau nyetir begitu tuh. Pepet ke sini. Sampai si bajai ada itunya, ada penumpang ya. Cit kan, kalau enggak diserempet sama saya kan. Ya, dia ngerem langsung. Cit. Nah, saya jadinya kelewat kan. Lalu saya jalan pelan-pelan. Kalau ngotot gua turun nih. Gua berantem kali. Begitu kan? Supir bajai ini. Saya pelanin, dia pelanin juga. Saya berhenti, dia ikut berhenti gitu ya. Wah, saya pikir-pikir pada waktu itu yang naik bajai itu ada ibu-ibu perempuan, begitu kan? Naik bajai, sampai berhenti, terus minggir, terus ditungguin sama saya gitu ya. Wah, mungkin itu ibu mungkin takut juga kan, ya, galak bener ini mobil begitu kan. Nah, terus di situ saya baru pikir, siapa tahu lo yang dibajai itu jemaat, lo nggak kenal. Nanti dia bilang, dia cerita ke seluruh gereja, tuh pendeta tuh mepet itu apa dan sebagainya nih, pendeta gila katanya begitu kan. Wah, akhirnya saya jalan buru-buru begitu ya. Takut kekenalan sama encim begitu kan. Nah, jadi jalan. Tapi saya nggak sabaran. Ya kita pengen hukum kan. Ya, saya pernah bilang sama teman-teman biasanya. Saya kalau dikasih pistol, saya sih nggak mau. Kenapa Pak? Iya. Saya kalau dikasih pistol, saya tuh hambur peluru gimana Pak? Iya. Begitu saya dikasih pistol, ya, lihat zaman dulu kan Kopaja begitu kan, berhenti seenaknya, turunin penumpang seenaknya. Nah, kalau saya punya pistol, ceder tembak, angkot potong-potong saya, ceder tembok. Jadi sehari kira-kira ada supir Kopaja, supir angkot, supir bajai kali yang mati ketembak sama saya. Jadi seumur hidup ya kira-kira ya 1.500 sopir lah yang saya tembakin. Nah, jadi saya nggak mau punya pistol. Sebab apa? Sebab hambur peluru begitu kan. Nah, tapi di situ kita lihat apa gunanya sebenarnya delay judgment. Ya, apa nih? Kita nggak sabaran nih, kita pengen menghukum, kita saja yang menghukum. Tuhan mah wah ditunggu-tunggu nih, kapan dia mau menghakimi, kapan dia mau bertindak, kapan dia mau menghukum. Kita nggak sabaran tunggu kan, kita pengen lakukan, misalnya kan.
Nah, tapi pada waktu kita belajar Mazmur 37 ini, memang kita lihat ada satu hal yang kita lupakan, yaitu yang disebutkan delay judgment tadi, ya, penghakiman yang tertunda. Bapak Ibu ingat cerita Yunus kan? Nggak ingat nggak apa-apa dah, asal masuk surga mudah-mudahan. Artinya Yunus diutus oleh Tuhan ke Niniwe, ya, supaya Anda tahu bahwa orang-orang Niniwe itu adalah orang-orang yang sangat biadab barangkali ya, sering merampok, sering menjarah daripada orang-orang Israel pada waktu itu, terutama yang tidak berkubu, ya, tidak ada dindingnya, begitu kan, sehingga mudah dirampok, langsung mereka melarikan diri, begitu kan. Dan mereka itu sangat kejam sekali. Jadi meskipun menghadapi wanita, misalnya mereka bisa bunuh, mereka bisa tusuk, ya, mereka bisa lakukan seperti itu, sehingga orang Israel itu sebenarnya benci sekali sama orang Niniwe. Jadi kita tidak heran ya, kita jangan terlalu menghakimi. Misalnya Yunus, kenapa dia nggak mau ke Niniwe? Disuruh oleh Tuhan, ya, untuk sebenarnya mereka itu memberitakan mengenai penghakiman yang akan terjadi, begitu kan? Nah, setelah tidak mau, ya, dia melarikan diri dan lempar ke laut, dimakan ikan dan sebagainya, dimuntahkan. Lalu oke, sekarang si Yunus taatkan kepada Tuhan. Dia pergi ke Niniwe, dia kabarkan, karena kamu semua sudah dosa, sudah matang, maka kamu akan dihukum oleh Tuhan, kamu akan ditunggang balikan oleh Tuhan, kamu akan dibakar oleh Tuhan, begitu kan? Dan si Yunus ini sengaja keluar Niniwe, dia pengen tungguin, rasain dulu ya, menjarah orang Israel, rasain dulu ya, kejam-kejam sama orang Israel. Nah, dia duduk tungguin. Tapi raja dari Niniwe, pembesar semua, lalu kemudian menjadi ketakutan. Lalu mereka mengumumkan, raja mengumumkan, kita harus bertobat supaya kita tidak dihabiskan oleh Allah Israel. Kita harus bertobat, kita harus berpuasa, kita harus merendahkan diri. Nah, jadi raja itu bisa menabur abu, ya, barangkali berpuasa, bahkan dikatakan sampai sapi, kambing itu, binatang pun harus ikut puasa, nggak dikasih makan sama tuannya, harus puasa, sebab kalau enggak kita akan dihabiskan oleh Tuhan. Nah, jadi penduduk Niniwe semuanya bertobat, ya. Tapi sebagai orang yang benci kepada Niniwe, Yunus menunggu apa? Yunus tungguin. Aduh, rasain lo ya, kejam-kejam lo ya, gue mau liatin nih, gue mau sorak-sorak nih. Tapi Tuhan tidak menghukum Niniwe, ya. Marah Yunus, kenapa? Kan mereka jahat, kenapa Tuhan gak hukum? Kenapa Tuhan gak bakar? Kenapa Tuhan tidak turunkan api dari langit, bakar mereka semua, musnahkan mereka semua, begitu kan? Jadi marah Yunus. Maka untuk mengajar Yunus, Tuhan menumbuhkan pohon. Masih ingat? Ya, wah, hari itu dia menikmati angin sepoi-sepoi, adem sampai jatuh tidur, ya, meremelek, dia begitu kan? Nah, menikmati. Tapi waktu malam Tuhan kirim ulat, lalu gerek itu akar pohon. Begitu besok pagi kemudian pohon itu semua sudah layu, begitu kan? Wah, marah Yunus. Tuhan, kenapa tadinya ada pohon sekarang dimatiin pohonnya? Udah, saya mau mati aja, saya mau mati aja, kata si Yunus. Tuhan ini bagaimana sih tindakannya? Situ Tuhan memberikan pelajaran kan buat Yunus. Yunus, itu pohon bukan kamu yang tanam, bukan kamu yang pelihara, bukan kamu yang siram.
itu aku yang tumbuhkan. Tapi waktu pohon itu menjadi layu, menjadi mati, lalu kemudian apa? Kemudian kamu marah-marah. Ya, kamu pohon yang kamu tidak tanam, kamu tidak pelihara, waktu pohon itu mati, kamu sayang-sayang itu pohon. Tetapi aku yang ciptakan orang-orang Niniwe. Tapi mereka kemudian diberitakan oleh pemberitaan Yunus, lalu mereka kemudian bertobat, dan mereka adalah ciptaanku. Kalau mereka bertobat, kenapa mereka nggak diizinkan balik, tapi harus dimusnahkan? Kalau kamu pohon, kamu sayang dimusnahkan. Tapi bangsa Niniwe yang aku ciptakan, kamu tidak sayang untuk dimusnahkan. Nah, dari situ kita lihat kan, kalau tidak ada delay judgment, kalau Tuhan, nah dosa hukum, nah dosa hukum, nah dosa hukum. Kalau Tuhan hukum, maka kita semua mungkin nggak ada. Kita semua nggak ada. Sebab apa? Hukuman itu sudah berjalan, bukan? Tapi Tuhan tunggu waktu kan. Siapa tahu dia mau bertobat. Maka orang jahat, ya. Saya dengan teman sekantor, ya. Saya bilang sama teman sekantor, orang kalau baik itu umur justru pendek. Nah, kita lihat Henokh kan, hidupnya cuma 365 tahun. Sedangkan lain-lainnya 700, 800, 900, dia cuma 350. Ya, tapi saya bilang, nah orang baik biasanya sama Tuhan dipanggil duluan. Karena apa? Jangan hidup di dunia dah, nggak enak, brengsek. Dah, kamu kembali aja kepada saya. Nah, jadi orang baik selalu hidupnya lebih cepat dipanggil Tuhan. Tapi yang panjang jangan bangga-bangga. Gue sehat nih, gitu kan? Sebab mungkin kamu Tuhan tunggu kamu bertobat, begitu kan? Benar Pak. Itu teori Bapak benar, itu betul. Bapak nih sampai tua begini, Tuhan tungguin bertobat nih. Nggak bertobat. Lu matinya umur 90 kali lu, gitu kan. Lu lebih jahat, lu umur 100. Begitu ya. Bapak 110, begitu kan. Jadi seperti itu ya. Tapi memang betul rupanya ada yang namanya delay judgment. Tuhan izinkan, Tuhan kasih kesempatan, bertobat nggak kamu? Tapi kita kan manusia berdosa. Kita ngarepin orang yang jahat itu segera dihukum, segera Padahal kalau kita pikir, ya, saya pikir-pikir, saya dulu waktu masih muda, saya masih pemuda remaja, begitu kan? Saya itu bertekad, I don't want to be a Christian. Saya tidak mau jadi Kristen. Nah, kalau Tuhan langsung hukum, tidak ada saya sekarang ini. Tidak ada saya. Langsung ketabrak misalnya saya, begitu kan? Ya, lalu kemudian nggak ada, begitu kan? Bisa aja. Tapi saya bisa sekarang, bisa jadi hamba Tuhan malah. Padahal pada waktu muda, I don't want to be a Christian. Sombong banget. Saya tidak mau jadi orang Kristen. Saya tidak mau percaya Tuhan. Tapi Tuhan tunggu loh. Tuhan sabar. Tunggu sampai saya bertobat. Tunggu berapa tahun kemudian saya dipanggil jadi hamba Tuhan. Ya, memang di antara keluarga saya yang paling saya yang paling terlambat untuk percaya Tuhan. Ya, tapi karena saya tidak percaya Tuhan, dihukum Tuhan. Nah, lu mesti jadi hamba Tuhan ya, yang lain enggak, gitu kan? Nah, kamu kalau nakal-nakal sama Tuhan, jadi hamba Tuhan loh. Jadi kita lihat kan, delay judgment itu memelihara civilization, memelihara masyarakat. Kalau enggak, masyarakat semua habis. Karena kita sebenarnya orang berdosa, kita juga orang jahat.
Kita orang juga mungkin orang fasik, kita mungkin juga orang yang tidak taat. Memang saya akui, saya kalau lihat orang yang fasik, yang jahat, tapi tetap makmur. Seperti Mazmur 37, pasti kita merasa. Tapi kita belajar, yaitu delay judgment adalah memberikan kesempatan bagi orang fasik itu bisa bertobat. Kayak orang Niniwe. Nah, kita boleh belajar untuk melihat dengan kacamata daripada Tuhan. Kita tetap boleh setia, kita boleh tetap taat, kita boleh tetap percaya kepada Dia. Kita tetap boleh yakin kepada Dia. Dia akan bertindak pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu sekalian, coba kita merefleksikan kehidupan kita. Adakah orang-orang yang menyakiti kita? Ada orang yang tidak bertindak adil? Ada orang yang berbuat jahat kepada kita? Dan kita sangat ingin supaya penghukuman Tuhan jatuh pada dia. Dengan segera jatuh pada dia. Tapi kita melihat Tuhan yang panjang sabar mungkin memberikan kesempatan bagi dia untuk bertobat, sama seperti dia memberikan waktu untuk kita bertobat. Bisakah kita berdoa untuk melihat bahwa delay judgment adalah sesuatu yang berharga yang Tuhan berikan kepada kita semua, supaya kita semua mempunyai kesempatan untuk bertobat dan datang kepada Dia. Coba Anda ingat orang jahat, orang yang merugikan Anda, orang yang menyakiti Anda, orang yang bertindak tidak fair terhadap Anda. Memang sulit, memang sukar, tapi kita minta Tuhan berikan hati seperti hati Tuhan. Sehingga kita mengerti delay judgment daripada Tuhan adalah sesuatu yang indah. Minta Tuhan tolong setiap kita. Silahkan Anda berdoa dalam hati masing-masing. Ya Tuhan, menanti waktunya Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang tidak mudah bagi kami. Karena kami ingin segala sesuatu instan, cepat, segera. Sehingga kami tidak sabar menunggu ya Tuhan. Kapan orang yang menyakiti kami, orang yang merugikan kami, mendapat penghukuman daripada Tuhan. Maka Tuhan tolong kami, supaya setiap kami betul-betul boleh melihat sebagaimana Tuhan melihat. Boleh sabar sebagaimana Tuhan sabar. Sehingga dengan demikian memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Dan kami boleh melihat penghakiman yang Kau akan berikan adalah penghakiman yang sungguh-sungguh adil. Karena Tuhan telah memberikan mereka waktu untuk mereka bertobat. Berikan kesabaran kami, berikan kekuatan bagi kami untuk menunggu waktu daripada Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.